Takkan Melayu hilang di bumi, hikayat lama sangatlah berarti. Kalam indah sang murabbi, Al-Qur'anlah nutrisi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kalian mendengar ungkapan bahwa ketika kecil kita dimanja, ketika muda kita foya-foya, dan ketika kita tua kita akan kaya raya, tapi kita akan masuk surga? Ataupun ungkapan bahwa nikmatin masa muda aja dahulu. Benarkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal soleh, bagaimana bisa, sahabat? Sahabatku semua, waktu berlalu begitu cepat. Masa muda adalah masa di mana kamu kuat, masa di mana kamu sehat, dan masa di mana kamu bisa mampu berpikir dengan baik. Jadi, jangan pernah sekali-kali kamu menyia-nyiakan masa mudamu. Banyak sekali manusia-manusia yang terbuai akan kenikmatan masa muda. Sehingga apa? Sehingga ia lalai. Padahal, setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, besok akan dipertanyakan di akhirat. Di dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul 'adzim. Al-ayah. Yang artinya, kemudian pasti kamu akan ditanyakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia ini. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu adalah nafas yang tak akan mungkin kembali. Di sisi lain, waktu adalah pedang. Imam Syafi'i pernah mendapat pelajaran dari seorang sufi. Sufi itu mengatakan seperti ini kepada Imam Syafi'i, ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dengan hal-hal kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Jadi sangat wajar jika kita banyak sekali melihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat dan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Tidak ada yang kusesali selain keadaan ketika matahari terbenam, ketika ajalku berkurang, dan ketika amalku tidak bertambah." Hasan Al-Basri juga mengatakan bahwa tanda-tanda Allah berpaling dari makhluknya, yaitu ketika Allah menyibukkan seorang hamba dengan perkara yang sia-sia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara." Apa saja? Yang pertama, manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga, manfaatkanlah masa kayamu sebelum masa fakirmu. Yang keempat, manfaatkanlah masa luangmu sebelum masa sempitmu. Dan yang kelima, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu. Jadi, manfaatkanlah waktu mudamu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini memiliki tujuan,
Di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang usia kita, baik yang muda maupun yang tua. Apalagi yang muda, ketika ia menghabiskan masa mudanya hanya untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, maka ia akan menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Semoga kita semua bisa menjadi salah satu dari golongan orang-orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.